SITHR atau Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Rekayasa. Jurusan ini mempelajari bagaimana tentang perekayasaan sistem hayati yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita ada beberapa bidang yang kita pelajari, di antaranya adalah pertanian, perhutanan, bioindustri, serta biomedik. SITHR sendiri terletak di ITB Jatinangor, dan jurusan kami merupakan jurusan pertama yang mempelajari tentang ilmu hayati bidang rekayasa di Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang sangat memungkinkan untuk menjadi negara agraris yang dapat memproduksi sepanjang tahun. Namun yang jadi permasalahannya, apakah sistem pertanian yang saat ini sudah efektif atau belum? Dan apakah sudah mensejahterakan para petani yang ada di Indonesia? Dan untuk menjawab semua tantangan itu, ITB melalui program rekayasa pertanian menjawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang mampu merancang sebuah sistem pertanian yang terintegrasi dan juga berkelanjutan, yang tentunya untuk sebagai model awalnya Jawa Barat ditunjuk dan dipilih untuk menjadi model awalnya. Prodi Rekayasa Pertanian mempelajari dua bagian besar. Yang pertama adalah life science dan yang kedua adalah rekayasa itu sendiri. Untuk life science-nya sendiri itu adalah bekal biologi untuk merancang sebuah sistem pertanian, dan rekayasa di sini adalah yang benar-benar untuk merancang sistem pertanian terintegrasi. Contohnya saja seperti ada pelajaran biologi untuk perekayasa, agroklimatologi, ada kimia pertanian, genetika pertanian, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Program studi rekayasa kehutanan itu adalah salah satu program studi yang mempelajari tentang bagaimana mengelola hutan, merancang hutan dengan menggunakan ilmu sains dan ilmu teknik. Nah, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu kan pertamanya mulai dari kebanyakan tentang biologi kan ya, misalnya kayak anatomi dan fisiologi tumbuhan, terus hewan-hewan juga. Terus setelah itu kita mulai menghitung bagaimana tumbuhan itu berkembang, terus tinggi pohon dan sebagainya diukur sampai akhirnya nanti bakal dipelajari lagi menggunakan prinsip-prinsip teknik, misalnya prinsip termodinamika, terus juga ekologi juga dipakai di situ. Nah, jadi sebenarnya gimana memadukan dari ilmu sains dengan ilmu teknik itu di dalam mengelola hutannya itu sendiri supaya hutannya itu bisa sustainable, menghasilkan berbagai macam produk yang tidak hanya kayu aja, tapi juga misalnya air bersih, terus oksigen dan stok karbon dalam bentuk kayu, atau nantinya juga bisa berubah jadi batu bara atau minyak bumi gitu. Jadi sangat penting untuk dipelajari di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang memiliki hutan yang sangat luas. Prospek kerjanya dari lulusan rekayasa kehutanan ini itu misalnya di Kementerian Kehutanan, terus Kementerian Lingkungan Hidup, Perhutani, terus juga industri-industri hasil hutan kayak industri hasil kayu, juga obat-obatan juga bisa. Nah, terus yang paling penting juga nantinya bakal semakin berkembang itu adalah di industri pertambangan, karena di
teknologi pertambangan itu kan butuh mulai sekarang tuh pasti mereka pengen menjadi perusahaan yang lebih sustainable kan. Nah, jadi bakal berkembang banget yang namanya prospek kerja dari lulusan kehutanan ini gitu. Selain kegiatan akademik, ada juga kegiatan di luar kampus. Nah, salah satunya itu kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangan yang kita lakuin itu jalan-jalan misalnya ke hutan tropis di atas gunung atau juga ke hutan mangrove. Nah, di situ tuh kita banyak ngambil spesimen, kayak spesimen tumbuhan, spesimen hewan, terus juga ngamatin lingkungannya, ekologinya, perbedaan di hutan satu dengan hutan lainnya juga. Terus gimana sih di sana tuh si hewan-hewannya hidupnya kayak gimana, terus tumbuhannya juga dominasinya kayak gimana. Nah, itu kita belajar kayak gitu berkali-kali juga sih, dan banyak banget kuliah lapangannya. Jadi sangat menarik buat orang-orang yang suka ke lapangan. Rekayasa hayati itu adalah suatu interdisiplin ilmu antara ilmu hayati dengan engineering untuk mengoptimasi dan memaksimalkan efisiensi dari biosistem. Di rekayasa hayati kita belajar tentang bagaimana tumbuhan itu berinteraksi, bagaimana metabolisme di dalam tumbuhan, bagaimana tumbuhan dipengaruhi oleh lingkungannya, dan kemudian bagaimana kita merekayasa itu semua untuk sesuatu dengan nilai yang lebih tinggi, biasa produk dalam bentuk energi, dalam bentuk metabolit primer, sekunder, dan lain-lain. Itu rekayasa hayati. Rekayasa hayati sebagian besar ditujukan untuk produksi, dari produksi makanan, untuk obat-obatan, pupuk, dan segala macam. Dan kita menangani di bagian produksinya, terutama bagian yang menangani biokonversinya. Selain itu kita juga bisa masuk ke ranah fitoremediasi, tapi dalam sistem yang terkontrol, tidak fitoremediasi dalam sistem terbuka, sehingga semua itu bisa dioptimasi dan efisiensinya dapat ditingkatkan. Mahasiswa rekayasa hayati memiliki beberapa prestasi yang cukup membanggakan. Di antaranya berhasil memenangkan medali perak di kompetisi iGEM, yaitu salah suatu perlombaan mengenai biologi sintetik yang diikuti oleh banyak sekali universitas internasional. Selain itu, setiap tahun juga mahasiswa rekayasa hayati berkunjung ke industri-industri di luar negeri, juga universitas-universitas di luar negeri. Seperti tahun 2013 kami mengunjungi ke Thailand, dan 2014 kami mengunjungi Singapura.